Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita mulai saja ceritanya. Bab 3689 sampai bab 3692. Di sisi lain, Gong Qiankyu menyiapkan banyak materi surgawi dan harta duniawi untuk Taiksu Senzong. Ini semua dikumpulkan oleh Sekte Qiankyu dari mana-mana. Master Bon bertanggung jawab untuk mencari pembuluh darah spiritual super beberapa waktu lalu. Meskipun dia tidak menemukan pembuluh darah spiritual yang besar, dia memperoleh banyak harta karun. Jadi Gong Qiankyu dengan hati-hati memilih dan mempersembahkan harta paling berharga dengan kedua tangannya. Benar saja, Sue Pengzan dan yang lainnya terkejut. Sebelumnya, sebagai jenius dari Sekte Kunlun Su, mereka tidak meremehkan apa yang disebut orang kuat di dunia sekuler. Menurut saya tidak ada hal baik di dunia sekuler. Faktanya, banyak orang di Sekte Ilahi Taiksu mengetahui bahwa Sue Pengzan dan para jenius lainnya mengikuti Suan Ming ke dunia sekuler. Meskipun mereka menyetujui bergabungnya Sue Pengzan dan yang lainnya ke WTO, mereka juga tetap menaruh perhatian terhadap WTO. Oleh karena itu, setelah mendapatkan harta karun tersebut, Sue Pengzan tidak berani mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Dia secara langsung memberitahu pejabat senior Taiksu Senzong tentang semua situasi secara rinci. Namun, bahkan Sue Pengzan tidak menyangka bahwa laporan ini akan secara langsung membuat khawatir para pemimpin senior dalam pengajaran tersebut. Wakil ketua sekte secara langsung mengatakan bahwa dia akan terus mengirim orang untuk mendukung Sue Pengzan. Selain itu, orang yang diutus adalah putra suci ketiga, salah satu dari 7 jenius paling kuat di sekte tersebut. Tentu saja, Sue Pengzan juga memahami bahwa 3 putra suci datang untuk mendukung mereka secara nama, tetapi sebenarnya mereka datang untuk mengawasi mereka. Bagaimanapun, harta surga dan bumi yang dipersembahkan oleh Gong Qiankyu cukup berharga, dan para pejabat senior takut Sue Pengzan dan yang lainnya akan mencurinya. Setelah berita itu muncul, Gong Qiankyu juga sama bersemangatnya. Dia tidak menyangka bahwa barang-barang jarahan ini saja dapat memikat 3 putra suci keluar dari gunung. Jika kesengsaraan ilahi dipersembahkan, saya khawatir 3 putra suci dan bahkan ahli tingkat tinggi dapat langsung ditangkap. Qiankyu, kamu tidak tahu apa-apa. Putra suci ketiga ini sangat kuat dan dapat dianggap sebagai anggota inti dari Sekte Ilahi Taiksu. Iya, meskipun dia dikenal sebagai putra suci ketiga, di antara 7 orang suci anak-anakku, kekuatannya hampir sama baiknya dengan putra suci agung. Poin kuncinya adalah bahwa putra suci ketiga juga merupakan murid tercinta dari wakil ketua sekte, dan memiliki koneksi yang sangat luas dalam sekte tersebut. Dengan 3 putra suci mengambil tindakan, apalagi Ye Junlin belaka, bahkan jika itu merusak langit dengan parah, bahkan faksi pun tidak ada pertanyaan. Sue Pengzan dan yang lainnya membual tentang 3 putra suci dengan setiap kata. Tentu saja, sebagian besar dari kata-kata ini benar. 3 putra suci memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Ilahi Taiksu. Dia bahkan memiliki lebih banyak suara dibandingkan beberapa penatua di gereja. Secara khusus, putra suci ketiga sangat dihormati oleh wakil pemimpin sekte, dan hampir semua tetua menunjukkan rasa hormat kepadanya ketika mereka melihatnya. Qiankyu, kuncinya adalah dengan 3 putra suci yang bertanggung jawab. Bahkan jika sesuatu terjadi, Sekte Ilahi Taiksu akan maju untuk itu. Kata Sue Pengzan dengan penuh semangat. Pada saat itu, saya akan membantu kakak senior Sue mengucapkan beberapa kata baik untuk adik perempuan saya di depan putra suci ketiga. Kata Gong Qiankyu sambil tersenyum. Gong Qiankyu sudah membuat rencana untuk tata letak selanjutnya. Alasan mengapa saya berteman dengan Xie Huanyu sebelumnya adalah untuk memberi diri saya jalan keluar tambahan. Bagaimanapun,
Sue Pengzan dan yang lainnya tidak memiliki status tinggi di sekte ilahi Taiksu, dan bahkan jika sesuatu terjadi, sekte tersebut belum tentu membela mereka. Dan Xie Huanyu adalah tuan muda, anggota berpangkat tinggi mutlak dari sekte Changqiong, dan memiliki nilai pemanfaatan yang sangat unggul. Namun kini setelah 3 putra suci keluar, situasinya tidak lagi sama. Seperti yang dikatakan Sue Pengzan, putra suci ketiga memiliki status yang sangat tinggi dalam sekte ilahi Taiksu, dan bahkan merupakan murid tercinta dari wakil pemimpin sekte. Begitu sesuatu terjadi, Taiksu Shenzong tidak akan pernah tinggal diam. Jadi selama saya memanfaatkan orang ini dengan baik, bahkan seluruh sekte ilahi Taiksu dapat digunakan untuk saya. Gong Qianqiu berpikir dalam hati, dan pada saat ini dia penuh percaya diri. Tianxi dan sekte Changqiong bahkan telah dimasukkan dalam rencana penghancuran. Jika Tianxi tidak tersingkir, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Seperti yang direncanakan Gong Qianqiu, saya mendengar Sue Pengzan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, mengapa kita tidak menggunakan kekuatan 3 putra suci untuk menyingkirkan tuan muda dari sekte Changqiong?" Sekte Changqiong dan sekte ilahi Taiksu selalu begitu berselisih. Jika kita bisa menghancurkan tuan muda mereka di dunia sekuler, itu setara dengan memberikan kontribusi yang besar. Saya juga berpikir itu layak. Xuan Ming adalah orang pertama yang menyatakan posisinya. Divisi penindas iblis bekerja sama dengan Ye Junlin untuk menghancurkan 2 ras asing, dan kebencian di hati Xuan Ming telah mencapai titik ekstrim. Bekerja sama dengan mereka sebelumnya adalah langkah yang tidak berdaya. Sekarang 3 putra suci datang untuk mengambil alih. Mereka tidak lagi takut akan pembalasan dari sekte Changqiong. Gong Qianqiu juga setuju dengan kedua tangannya, dan demi kepentingan terbaik sekte Qianqiu untuk menyingkirkan Tianxi dan yang lainnya. Dan dia tahu betul bahwa orang-orang kuat di reruntuhan Kunlun pada akhirnya akan pergi suatu hari nanti, dan konflik antara sekte Qianqiu dan divisi penekan iblis akan terus berlanjut. Meskipun dia sekarang bisa memasuki reruntuhan Kunlun melalui sarana, dia mendirikan sekte Qianqiu. Sama seperti anaknya sendiri, Gong Qianqiu benar-benar tidak tega melihat bangunan itu runtuh. Tentu saja, Gong Qianqiu punya ide lain, karena sekte besar di reruntuhan Kunlun dapat memilih pemain berbakat di dunia sekuler. Jadi menjaga sekte Qianqiu sama dengan mempertahankan api fondasi, yang bisa digunakan untuk membina orang kepercayaannya sendiri di masa depan. Bagaimanapun, untuk reruntuhan Kunlun, Gong Qianqiu percaya bahwa dia adalah orang luar. Jika Anda ingin benar-benar mendapatkan pijakan atau terkenal, Anda harus sangat kuat. Penting juga untuk memiliki tim kepercayaan Anda sendiri yang berdedikasi. Lebih baik membiarkan sekte Changqiong bertarung dengan Ye Junlin dan yang lainnya terlebih dahulu, dan kita bisa mendapatkan keuntungannya. Saran Xuan Ming, Sue Pengzan berkata dengan suara yang dalam, "Saya khawatir Xie Huanyu dan yang lainnya juga berpikir demikian." "Saya punya ide," kata Gong Qianqiu tiba-tiba. Sue Pengzan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang bisa saya lakukan?" "Itu hanya ikan yang tidak terlihat," kata Gong Qianqiu bercanda. Semua orang terkejut pada awalnya, dan kemudian mengerti apa yang dimaksud Gong Qianqiu, dengan senyuman pengertian di wajah mereka. Sisi lain, setelah beberapa hari pelatihan khusus oleh Gong Qianqiu, Xiao Feng menangkap beberapa tentara kultus Qianqiu yang tewas di sekitar base camp. Tentu saja, Xiao Feng tidak menyia-nyiakan sumber daya dan langsung melahap keterampilan mereka. Xiao Feng sekarang tidak memiliki hambatan psikologis untuk meningkatkan keterampilannya dengan melahap orang. Saya bahkan berpikir pendekatan ini masuk akal. Lagi pula, orang-orang ini adalah musuh dan sayang sekali jika membunuh mereka. Lebih baik melahap keterampilan mereka untuk meningkatkan diri. Ada perbedaan yang sangat kuat dalam mentalitas. Selain bimbingan yang disengaja dari Gong Qianqiu, roh jahat juga memainkan peran penting.
Saat kekuatannya terus meningkat, kepercayaan diri Xiao Feng menjadi semakin meledak. Baru-baru ini, dia membual kepada semua orang yang dia temui tentang betapa kuatnya dia. Aku bisa menangani sampah seperti Dugu Xiao sekarang. Bahkan jika itu Tianxi atau perkasa Kunlun Su, setidaknya aku bisa mengikat mereka. Di base camp ini, kecuali guru, tidak ada yang menjadi lawan saya. Kata-kata seperti ini biasa terjadi, dan banyak orang menganggapnya sangat aneh. Karena Xiao Feng sebelumnya relatif rendah hati, tetapi baru-baru ini dia tiba-tiba menjadi begitu terkenal, membuatnya sangat berbeda. Tentu saja, peningkatan kekuatan Xiao Feng juga merupakan hal yang baik. Lagi pula musuh saat ini kuat, jadi mendapat bantuan seperti itu pasti merupakan berkah bagi base camp. Karena itu, anggota base camp tidak menganggapnya serius. Namun, Suzaku dan yang lainnya baru-baru ini menemukan bukti kunci satu demi satu. Xiao Feng, dengarkan baik-baik, menurut intelijen terbaru, Gong Qianqiu adalah pemimpin sekte Qianqiu, dan malapetaka ilahi ada di tangan Gong Qianqiu. Seseorang telah melihatnya menyelinap ke base camp. Yang paling penting adalah seseorang telah mengawasinya. Xiao Feng, saatnya membuat pilihan. Apakah Anda memilih Gong Qianqiu atau bos? Dihadapkan pada pertanyaan agresif dari Suzaku dan yang lainnya, mata Xiao Feng cahaya dingin ungu kehitaman melintas. Terutama aura pembunuh yang kuat membuat Suzaku dan yang lainnya bergidik. Seseorang menjebak Qianqiu untuk semua ini, dan izinkan aku mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jika kamu memfitnah Qianqiu lagi, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Mata Xiao Feng tajam, membuat Suzaku dan yang lainnya ketakutan. Jika Xiao Feng memiliki kemampuan tertentu untuk menyaring berbagai informasi tentang Gong Qianqiu di masa lalu. Jadi setelah bimbingan Gong Qianqiu yang disengaja dan efek iblis dalam yang menarik pil jahat, Xiao Feng tidak dapat lagi mendengar hal-hal buruk tentang Gong Qianqiu. Apa yang dikatakan Suzaku dan yang lainnya jelas merupakan bukti kuat. Namun menurut Xiao Feng, mereka ingin membunuh Gong Qianqiu. Jika bukan karena kendali Xiao Feng yang hampir naluriah di base camp, dia pasti sudah membunuh beberapa orang sejak lama. Setiap kali dia bertemu seseorang yang mengatakan berita negatif tentang Gong Qianqiu, niat membunuh di hati Xiao Feng akan tumbuh menggila dan kemudian meledak. Xiao Feng, kamu baik-baik saja? Xuan Wu bertanya dengan marah. Xiao Feng berkata dengan tidak sabar, jika kamu berhenti berbicara omong kosong, aku akan baik-baik saja. Saat dia berbicara, Xiao Feng menekan niat membunuhnya dan segera meninggalkan pandangan Suzaku dan yang lainnya. Sesampainya di tempat terpencil, Xiao Feng dengan panik meninju beberapa pohon lebat yang mengelilinginya. Setelah beberapa saat, pepohonan berubah menjadi puing-puing, dan kemarahan di hati Xiao Feng sedikit mereda. Tapi dia masih sangat marah di dalam hatinya, seolah dia tidak tahu bagaimana cara melampiaskan seluruh kekuatannya. Namun saat ini, Xiao Feng menerima pesan lain dari Gong Qianqiu dan menyetujui tempat pertemuan. Dia berkata bahwa dia ingin berdiskusi mengikuti Xiao Feng ke base camp untuk mengklarifikasi semuanya. Hal ini membuat Xiao Feng sangat gembira. Kepercayaan dirinya meningkat pesat karena kekuatannya yang meningkat, dan dia merasa haknya untuk berbicara di base camp telah ditingkatkan ke tingkat yang baru. Sekarang langit telah terbuka dan bulan akhirnya bersinar, saya akhirnya bisa menikah dengan Gong Qianqiu. Xiao Feng berharap dia bisa memiliki sayap dan bergegas ke tempat yang ditentukan. Sekitar 1 jam kemudian, Xiao Feng merasakan aura pembunuh yang kuat melonjak jauh. Tidak, Qianqiu dalam bahaya. Xiao Feng mempercepat langkahnya dan segera tiba di area luar lokasi kejadian. Dia awalnya ingin menyelamatkan Gong Qianqiu secara langsung, tetapi ternyata tuannya Ye Junlin lah yang menyerang Gong Qianqiu. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Feng membeku di tempat, mengalami pergulatan ideologis yang sengit di dalam hatinya.
Pada akhirnya, dia memilih untuk mengamati secara diam-diam terlebih dahulu. Jika Ye Junlin benar-benar ingin membunuhnya, belum terlambat untuk menghentikannya. Melihat Gong Qianqiu di lapangan berada di bawah serangan Ye Junlin, dia hanya bisa menangkis tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, hal ini masih terjadi ketika Ye Junlin tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Celepuk, Gong Qianqiu terlempar ke tanah, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan napasnya sangat lemah. Gong Qianqiu, kamu mengacaukan pikiran muridku dan menghasut hubungan antara tuan dan muridku. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Apakah kamu adalah pemimpin sekte Qianqiu atau bukan? Aku harus membunuhmu. Apakah kamu punya sesuatu lagi yang harus kukatakan? Suara Ye Junlin begitu dingin sehingga Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Aku akan mati tanpa penyesalan di tangan guru. Meskipun kamu tidak mau mengakuinya, aku memanggilmu begitu. Karena Xiao Feng dan aku telah membuat komitmen pribadi seumur hidup, dan aku adalah wanitanya. Sekarang aku hanya punya satu harapan, tapi aku mohon pada guru untuk tidak melampiaskan kemarahan pada Xiao Feng. Semuanya salahku. Tuan, lakukanlah. Setelah Gong Qianqiu mengatakan ini, dia menutup matanya dan tampak seperti dia atas belas kasihan orang lain. Xiao Feng hendak menghentikannya ketika dia mendengar suara Ye Junlin. Demi kegilaanmu, aku akan menghapuskan kultivasimu. Tetapi mulai sekarang kamu tidak diperbolehkan melakukan kontak apapun dengan Xiao Feng. Kalau tidak, aku tidak akan melakukannya ragu-ragu, aku akan membunuhmu. Bahkan jika Xiao Feng datang untuk menghentikanku, aku tidak akan berubah pikiran. Gong Qianqiu, berhentilah memikirkannya. Saat dia berbicara, Ye Junlin meninju Gong Qianqiu. Tubuh Gong Qianqiu terbang seperti layang-layang kertas pecah, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Ingat apa yang aku katakan hari ini. Setelah Ye Junlin mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Semuanya terjadi terlalu cepat. Saat Xiao Feng sadar, Ye Junlin telah menghilang tanpa jejak. Qianqiu, bagaimana perasaanmu? Xiao Feng bergegas mendekat dan bertanya dengan wajah prihatin. Xiao Feng, kamu akhirnya sampai di sini, batuk. Gong Qianqiu tampak sedih, batuk beberapa kali berturut-turut, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Qianqiu menyalahkanku karena tidak berguna. Jika aku tidak terkejut sekarang dan menyelamatkanmu tepat waktu, kamu tidak akan terluka. Xiao Feng merasa bersalah. Saya menyesal tidak maju untuk menghentikan Ye Junlin sekarang. Jika tidak, Gong Qianqiu tidak akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Gong Qianqiu melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Guru salah paham terhadapku terlalu dalam. Tidak apa-apa jika kamu tidak maju. Jika kamu benar-benar menghentikanku, aku khawatir itu hanya akan semakin dalam. Gagasan guru untuk membunuhku. Gong Qianqiu dia terus membimbing Xiao Feng. Orang yang barusan secara alami bukanlah Ye Junlin sendiri, tapi Xuan Ming yang menyamar. Xuan Ming menggunakan teknik penyembunyian aura dari sekte ilahi Taixu. Jadi dia hanya bisa terlihat seperti ikan tanpa menunjukkan kekurangan apapun. Mengapa guru tidak mempercayai saya? Jelas bahwa seseorang menjebak Anda. Tidak bisakah dia melihatnya? Sial, itu sangat keji. Dia membunuhmu tanpa pandang bulu. Itu tidak pantas baginya, guru. Xiao Feng menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, dan pembuluh darah di dahinya muncul. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa cahaya ungu kehitaman di pupil Xiao Feng bersinar terang saat ini, membuatnya terlihat sangat aneh. Melihat situasi ini, Gong Qianqiu tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk terus membimbing. Dan melihat ramuan jahat telah diaktifkan sepenuhnya, dia hanya dapat mengambil kesempatan ini untuk terus memperdalam efek dari pemandu iblis batiniah. Ini akan membuat Xiao Feng bekerja lebih sesuai dengan keinginannya sendiri. Xiao Feng,
Jangan khawatir, aku tidak akan menyerah. Bahkan jika itu menyebabkan kematian, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku yakin guru akan tergerak oleh cinta sejati kita suatu hari nanti. Gong Qiankyu meledak menangis. Penampilan itu hanyalah interpretasi buku teks dari sebuah drama sensasional. Qiankyu, kamu tulus padaku, dan menurutku aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Xiao Feng entah kenapa tersentuh, tapi kebenciannya pada Ye Junlin di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Cahaya ungu kehitaman di pupil menjadi semakin tebal, secara bertahap menyebar ke pusat otak Xiao Feng. Xiao Feng, dengan kata-katamu, aku akan mati tanpa penyesalan. Ketika Gong Qiankyu mengatakan ini, dia menghela nafas pelan dan melanjutkan. Saya khawatir seseorang akan mengganggunya, dan guru akan memiliki prasangka, dan dia tidak akan melakukannya. Setuju dengan kami di masa depan. Xiao Feng, apa yang harus aku lakukan jika ini benar-benar terjadi? Siapapun yang berani mengganggu ini akan dibunuh. Xiao Feng mengatakannya dengan wajar, dan bahkan dia sendiri tidak menyadarinya, perubahan besar dalam mentalitas. Lalu bagaimana jika Tuan selalu ada di antara kita? Gong Qiankyu menghela nafas lagi dan berkata, alangkah baiknya jika dia bukan tuanmu. Jika tidak, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikan kita untuk berkencan lagi. Pada saat itu, kita bisa bahagia selamanya, memegang tanganku dan menjadi tua bersamaku. Itu membuatku menantikannya. Gong Qiankyu membuat ekspresi terpesona. Mengapa kamu mengenali seorang guru yang begitu tidak tahu apa-apa tentang benar dan salah? Setelah serangkaian rangsangan verbal, iblis terdalam di tubuh Xiao Feng dilepaskan sepenuhnya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, siapapun yang berani menghentikan kita untuk bersama akan dibunuh. Xiao Feng dipenuhi dengan niat membunuh, dan keefektifan ramuan jahat di tubuhnya langsung terstimulasi. Melihat pupil Xiao Feng dipenuhi oleh cahaya ungu kehitaman, Gong Qiankyu tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung menggunakan teknik pemicu iblis batiniah. Kemudian dia menanamkan niatnya untuk membunuh Ye Junlin ke dalam pikiran Xiao Feng. Xiao Feng mendongak dan meraung, dan aura di tubuhnya meningkat seketika. Sementara Heart Demon Yin benar-benar meledak kekuatannya, itu juga meningkatkan tingkat kultivasinya dengan selisih yang besar. Setiap orang yang menghentikan aku dan Qiankyu untuk bersama harus mati, Ye Junlin. Tidak terkecuali kamu, Xiao Feng bergumam pada dirinya sendiri, jatuh ke dalam keadaan obsesi yang terkendali. Bersambung.